Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 3 September 2021 bersama saya Ilham Dianta. Rangkaian informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Baik, kita simak Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Sebagai informasi pembuka atau informasi pertama, kita coba buka catatan dari Panji Harto dari Suara Sidoarjo, sahabat. Hari ini berbagi kabar percepat capaian vaksin. Ikatan Bidan Sidoarjo ikut berperan aktif sebagai relawan di setiap kegiatan vaksinasi. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Sidoarjo, satu di antara organisasi profesi tenaga kesehatan, ikut berperan aktif dalam program vaksinasi massal yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo. Sri Meiwi Nardiati, Ketua IBI Cabang Sidoarjo, saat dijumpai dalam program vaksinasi massal di Gor Delta, Rabu 1 September 2021 menyampaikan, relawan dari para bidan yang ikut serta dalam program vaksinasi massal rata-rata mencapai 50 bidan. Mereka bertugas mulai dari screening dan vaksinator. Alhamdulillah, kami dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sidoarjo dipercaya sama Bapak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan untuk setiap harinya sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini, dan kemungkinan sampai selesai pelaksanaan vaksin, tidak tahu sampai Desember atau sampai kapan, kami selalu siap. Setiap harinya kami mengeluarkan tenaga kesehatan kami 50, tapi waktu di Arhanud itu juga sempat 110 di Arhanud karena 10.000 sasaran. Jadi tenaga kami yang jelas, kami yang di sebelah utara ini dari tim screeningnya 30, untuk vaksinatornya 15. Jadi kami mengeluarkan setiap harinya 45. Dan kami betul-betul kami relawan, mulai dari 3 bulan itu kami relawan murni untuk demi menurunkan dan yang terkena COVID di Kabupaten Sidoarjo, kami siap selalu membantu dan bekerja sama. Sahabat, Sri Meiwi Nardiati menambahkan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui anggotanya senantiasa mengkampanyekan germas gerakan masyarakat hidup sehat dan protokol kesehatan dengan tujuan masyarakat tetap sehat serta menekan penyebaran COVID-19. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo, sahabat. Hari ini berbagi kabar percepat capaian vaksin. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sidoarjo ikut berperan aktif sebagai relawan di setiap kegiatan vaksinasi. Baik sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi berdayakan masyarakat melalui pelatihan di masa pandemi. Wali Kota apresiasi CSR dari Pertamina. Selengkapnya Kiki Desilia, silakan. Program Corporate Social Responsibility atau CSR tidak harus berupa bantuan langsung, namun juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat. Hal itu seperti yang dilakukan PT Pertamina Full Terminal Madiun yang menggelar sejumlah pelatihan untuk masyarakat. Kegiatan pelatihan melalui program 3R, pemanfaatan dekomposer sampah di Kelurahan Madiun Lor ini diresmikan Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pelatihan cukup komplit, dimulai dari pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan pupuk cair, pelatihan budidaya tanaman sayur dan buah, sampai ternak maggot atau larva lalat. Ternak maggot dipilih karena juga memanfaatkan sampah sayur dan lainnya. Dengan artian, program pelatihan sekaligus membantu pemerintah dalam urusan produktivitas sampah rumah tangga. Wali Kota berharap masyarakat khususnya ibu rumah tangga, lansia, hingga para pensiunan memiliki agenda kegiatan atau tetap produktif. Hal ini penting bukan hanya urusan penghasilan, tetapi juga kesehatan. Wali Kota pun menambahkan masyarakat yang rajin beraktivitas akan lebih sehat daripada yang banyak berdiam diri. Pemerintah juga akan bergerak dengan memperbaiki akses jalan, saluran, dan lain sebagainya.
Wali Kota berharap masyarakat yang memiliki lahan belum produktif untuk dimanfaatkan. Hal itu penting mengingat keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar berdayakan masyarakat melalui pelatihan di masa pandemi. Wali Kota apresiasi CSR dari Pertamina. Baik, sahabat, kita beralih ke Blitar. Kali ini ada rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar berbagi kabar kolaborasi dengan PT Astra International. Bupati Blitar serahkan bantuan sembako. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Bupati Blitar, Rini Syarifah, secara langsung menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di kantor Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok pada Kamis 2 September 2021. Mbak Rini mengatakan bantuan paket sembako ini hasil kolaborasi dengan PT Astra International yang diperuntukkan bagi warga Kecamatan Nglegok yang tergabung di Kampung Berseri Astra atau KBA dan Desa Sejahtera Astra. Paket sembako ada sekitar 300 paket. Jadi alhamdulillah kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan karena terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya kerjasama ini sebagai upaya untuk memproyeksikan pengembangan produk unggulan desa supaya bisa berkembang dan dapat diterima secara luas bahkan pasar internasional. Hal ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk bangkit menata ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di samping itu, Bupati juga meminta masyarakat, termasuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, untuk membeli produk Kabupaten Blitar, sehingga ada simpati dan empati saling bergotong royong agar tangguh menghadapi pandemi. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar kolaborasi dengan PT Astra International. Bupati Blitar serahkan bantuan sembako. Ya, masih dari Blitar, sahabat. Kali ini ada rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM membawa kabar vaksinasi COVID-19 di pabrik rokok Jalan Anggrek, Kota Blitar berlangsung tanpa ganggu produksi. Selengkapnya, Surya Muhammad, silakan. Sobat, UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar melaksanakan vaksinasi di salah satu pabrik rokok Jalan Anggrek. Kegiatan berlangsung 2 September 2021 tanpa mengganggu produksi pabrik. Listiana, pimpinan pabrik rokok Jalan Anggrek Kota Blitar mengatakan ada sekitar 250 karyawannya yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Pihaknya membenarkan vaksinasi dilaksanakan di tengah jam kerja. Pihaknya juga sudah mengatur jadwal agar vaksinasi tidak mengganggu produktivitas pabrik. Di sisi lain, Listiana mengaku memberikan kelonggaran bagi karyawan yang merasakan gejala untuk istirahat sejenak. Setelah vaksin tetap masuk 50% sesuai dengan prokesnya dan aturan PPKM. Sementara itu, Triana Sulistianingsih, Kepala UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul mengatakan vaksinasi ini merupakan dosis 2 jenis AstraZeneca, merupakan kelanjutan dosis pertama yang diberikan 10 Juni lalu. Dalam kesempatan itu, pihak pabrik juga mengajukan 20 karyawan untuk menerima vaksin dosis pertama, sebab pada penyuntikan dosis pertama yang bersangkutan tidak lolos screening kesehatan. Surya Muhammad, Mahardika FM. Baik, terima kasih rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM berbagi kabar vaksinasi COVID-19 di pabrik rokok Jalan Anggrek, Kota Blitar berlangsung tanpa ganggu produksi. Baik, sahabat, informasi dari Surya Muhammad dari Mahardika FM tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today update penanganan COVID-19 edisi Jumat 3 September 2021. Baik, kami ucapkan terima kasih pada sejumlah LPPR Radio Jawa Timur yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSL Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Melopati Bojonegoro. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.